Oke, guys, kita ada ide menarik nih berdasarkan hasil survei di komunitas kemarin itu bahwa ada 68% yang menginginkan cerita tentang Akagami, 12% yang ingin awakening nikah, 9% yang mau Joy Boy, serta 6% yang pengen tahu nih teori seputaran One Piece. Maka dari sini kita jadiin full package saja nih dan merealisasikan ada 6 part video ke depan dengan tema mega teori fenomenal nih, Joy Boy dan juga One Piece. Nah, dengarkan, kalian semua pasti tahu kan jika telah banyak teori-teori One Piece yang menyinggung soal Joy Boy dan plot terakhir itu, kita akan coba breakdown secara terstruktur nih dari berbagai sumber yang kita kumpulkan di Wikipedia, animenya, komunitas OP, manganya sendiri, dan kita perkuat dari berbagai teori nakama seperti Dion S. Yusuf, serta kita tambahkan biar lebih masuk akal lagi nih dari volume-volume yang telah rilis sampai volume 4 miliar kemarin itu dan di akhir Wano Kuni. Mungkin beberapa di antaranya itu begitu relate nih dan masuk akal jika kita dengarkan, karena setelah semua ini hal terjadi dan nama Joy Boy semakin sontar diperdengarkan lagi nih, ada banyak asumsi jika gambaran masa depan Joy Boy di Laugh Tale sendiri adalah kisah tentang dirinya itu, seorang Joy Boy yang lain. Nah, kisah ini sebenarnya sudah ia tulis nih 800-an tahunan yang lalu sejak era masa kerajaan kuno. Nah, cerita pertama ini One Piece adalah kisah dari Joy Boy itu sendiri. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, nakama, kita akan breakdown nih teori populer tentang kisah Joy Boy bagian pertama ini, One Piece gambaran dan rancangan kisah masa depan Joy Boy Laugh Tale. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, dengarkan baik-baik, ini ada 6 hipotesa nih Road to Laugh Tale dan mengungkap Joy Boy sebelum merancang One Piece. Awal semulanya sampai menghubungkannya dengan sosok di masa depan, Roger, Sang, sampai Mugiwara Luffy. Tragedi besar di masa depan yang digambarkan Shirohige dimulai dari part 1 ini. Selamat mendengarkan mega teori pertama nih sampai ke 6 nanti, One Piece dan Joy Boy. Oke, beberapa video tentang mega teori dahulu kita sempat bilang bahwa One Piece itu adalah sebuah mahakarya terbesar karya sastra yang dibuat oleh Oda Sensei. Tetapi kalau dalam kisahnya sendiri itu adalah setelah saga Wano Kuni ini selesai, kita jadi semakin yakin nih berdasarkan beberapa kejadian jika Joy Boy sendiri digambarkan sebagai orang yang merancang One Piece. Saat kita membuat pembahasan tentang Zunisa sebagai alat untuk merobohkan tembok Wano Kuni untuk membuka Pluton sendiri, sebenarnya itu juga sudah dirancangkan oleh seseorang dari masa lalu. Teka-teki ini menarik nih karena konon Nika itu juga dikenal sebagai prajurit legendaris yang nyaris seperti seorang dewa dengan kemampuan menyala layaknya matahari itu yang membawa kehangatan. Dia hidup berabad-abad tahun yang lalu dan disembah sebagai dewa kuno. Nika dikenal memiliki peranan penting nih dalam penyelamatan perbudakan di kerajaan kuno di masa lalu itu. Nah, banyak yang percaya bahwa Sun God Nika ini adalah seorang yang sama dengan si legenda Joy Boy yang erat kaitannya dengan One Piece sendiri dan juga kerajaan kuno itu tadi, dimana Joy Boy dan Nika itu sama-sama menggunakan simbol matahari. Kesamaan mereka juga sama-sama bermimpi nih membebaskan para budak, di mana mereka ingin semua ras itu untuk bisa tinggal di bawah sinar matahari yang sama. Ini juga diperkuat dengan teori dan tabir One Piece sendiri nih adalah tentang Joy Boy, maka peradaban Wano Kuni sendiri yang sebenarnya juga penghubung untuk menggali lebih dalam nih tentang One Piece sendiri semakin tergambarkan sedikit titik terangnya setelah kita lebih dalam kembali menjelaskan soal peradaban aksara poneglyph itu. Sebuah informasi dari 4 batu besar yang menentukan One Piece itu dan kita kenal sebagai Road Poneglyph. Dan ini adalah sebuah batu aksara merah yang dikenal sebagai kunci penting untuk mencapai Laugh Tale dan mengungkap kebenaran apa isinya. Road Poneglyph juga diartikan sebagai jalan sejarah nih, merinci lokasi di mana gabungan yang dirinci dari keempat poneglyph itulah yang memungkinkan seseorang mencapai pulau terakhir. Nah, Wano Kuni setelah menjadi penghubung tentang kerajaan kuno tersebut serta kisah tentang abad kekosongan yang masih menjadi misteri sampai sekarang ini nih. Tetapi dengan kemunculan Zunisa kala itu, kita semua akhirnya diberikan clue besar oleh Oda Sensei jika seseorang yang ada di belakang ini semua dan merancang tentang apa itu One Piece adalah pria yang digambarkan sebagai Joy Boy. Nah, itulah kenapa nih beberapa waktu yang lalu sejak kemunculan Nika ini terjadi paradoks yang membingungkan, apakah Joy Boy sebenarnya adalah Nika atau Joy Boy adalah sebuah gelar.
Nah, kita akan buat hipotesanya lebih dalam 6 part ini nanti. Tetapi berdasarkan informasi yang kita kumpulkan dan teori pribadi pula, jika One Piece adalah Joy Boy itu sendiri. One Piece adalah kisah Joy Boy dan gambaran masa depan yang ia ramalkan sampai ke plot terakhir tersebut. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Oda ini membuat referensi Joy Boy itu berdasarkan karakter siapa? Belum ada yang tahu. Kebanyakan beliau pasti mengaitkan dengan sosok mitologi ataupun sosok di dunia nyata, karena realitanya One Piece banyak bersumber dengan hal tersebut. Entah itu para bajak laut di masa lalu ataupun tentang kerajaan-kerajaan di dunia. Banyak yang bilang nih, Indonesia dengan kerajaan milik Jayabaya itu termasuk opini yang digembar-gemborkan kala itu. Tetapi kita ambil perspektif lain nih, bukan membahas tentang siapa referensi dari Joy Boy, tetapi apa yang dirangkai oleh Joy Boy itu untuk seseorang membangkitkan Joy Boy lagi di masa depan nanti. Jika itu terjadi, maka banyak hal yang berkaitan nih. Tidak hanya Joy Boy, tetapi nama-nama penting terkait di dalamnya. Nah, jika memang benar kerajaan kuno tersebut dipimpin oleh Joy Boy, maka di masa depan nanti masuk akal rasanya kenapa pemerintahan dunia itu diciptakan. Tetapi itu juga bisa dihancurkan kembali jika kekalahan Joy Boy di masa lalu akan menjadi kemenangan di masa depan nanti. Kuncinya di sini adalah pada para keturunannya orang-orang klan D. 800 tahunan yang lalu, berdasarkan apa yang terjadi dalam harta tersembunyi Marijoa sana, ada sosok bernama Im Sama. Dan yang paling menarik adalah Im Sama itu memiliki topi Mugiwara yang besar. Dan kebanyakan dari kita itu pasti berpikir bahwa di masa lalu, di era kerajaan kuno tersebut, manusia itu sangatlah besar-besar pula, atau mereka sejenis raksasa seperti apa yang terjadi di Pulau Elbaf. Dan topi tersebutlah kemungkinan terbesar milik Joy Boy di masa lalu. Lalu pertanyaannya sekarang, jika One Piece adalah kisah tentang Joy Boy, cerita seperti apa yang sedang ia rancang? Dan mastermind besar apa yang bisa menghubungkan dengan titik-titik semua hal ini? Ada yang bilang Joy Boy di masa lalu membuat kegagalan besar nih, tetapi dia sadar bahwa kesalahannya di masa lalu itu akan diselesaikan oleh kisah Joy Boy di 20 tahunan ke depan, ketika pria paling menghebohkan dunia muncul dan menjadi raja bajak laut. Nah, itu ada di era Goldie Roger. Tetapi cerita Joy Boy sebenarnya akan dimulai 20 tahun kemudian sehabis peristiwa Roger itu berkuasa. Kami berasumsi di sini nih, Joy Boy adalah sebuah gelar, dan ini sama seperti yang sempat dipikirkan oleh semua orang dan perkataan Kaido dahulu. Jika awalnya kaptennya sendiri juga berpikiran menjadi Joy Boy, serta dirinya akan memulai perang besar yang memunculkan Joy Boy pula. Sama seperti dalam aksara yang ia tinggalkan untuk kemunculannya kembali yang kita akan selami dalam 6 chapter ini, Joy Boy asli di masa itu meninggalkan pesan di 800 tahunan lalu. Satu pesan yang membuat Nico Robin sang arkeolog saja terkejut nih, bahwa itu sebuah permintaan maaf karena dia melanggar janji-janjinya tersebut. Namun dia juga berjanji untuk membalas semua itu, bahwa kelak seseorang akan memenuhi dan akan muncul di masa depan nanti. Pria itu nanti juga dikenal sebagai Joy Boy. That's it. Pertama, ini adalah One Piece sebenarnya adalah kisah Joy Boy serta gambaran masa depan Laughtale itu yang telah dirancangnya 800 tahunan yang lalu. Next nih, di part kedua kita akan lanjutkan tentang awal semula keturunan Joy Boy, para klan D itu, kerajaan kuno, pemerintahan dunia, dan juga Ancient Weapon. So, gimana menurut kalian? Jadi itulah tadi breakdown kita nih tentang teori populer kisah Joy Boy bagian pertama. One Piece sendiri adalah gambaran kisah masa depan Joy Boy yang telah ia rancang sampai ke pulau terakhir. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.